dan ibu dapat mengetahui apa itu teks deskripsi, dan juga nanti yang mana ibu mampu menuliskan teks deskripsi tersebut. Siapa yang tahu apa itu teks deskripsi? Tidak tahu, Bu. Nggak ada yang tahu. Baiklah, akan ibu kasih tahu ya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan makhluk hidup, benda yang ada di sekitar kita, dan juga ada peristiwa-peristiwa. Nah, kalau teks deskripsi ini, ketika kita membacanya, seolah-olah pembaca tersebut merasakan apa yang ada dalam cerita tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Apakah sudah paham dengan teks deskripsi? Oke. Selanjutnya, apa saja sih ciri dari teks deskripsi? Apakah ada yang tahu? Tidak. Baiklah. Yang pertama, baiklah, ibu akan memberikan atau memberitahu tahu anak-anak ibu apa saja sih ciri dari teks deskripsi tersebut. Yang pertama ada menggambarkan sesuatu. Nah, teks deskripsi itu ciri-cirinya itu menggambarkan sesuatu benda, sesuatu apa saja yang dapat kita lihat di sekitar kita. Yang kedua yaitu penggambaran objeknya tersebut secara rinci. Kita gambarkan objeknya tersebut secara rinci dan secara jelas. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan apa yang ada dalam objek tersebut. Yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang selanjutnya ada menjelaskan ciri-ciri fisik dari objek tersebut. Misalnya lokasinya di mana, apa nama daerahnya. Itulah ciri-ciri dari teks deskripsi. Baiklah, tadi kan sudah ibu jelaskan tentang ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut. Baiklah, siapa yang bisa menjelaskan dengan kembali apa saja ciri-ciri dari teks deskripsi tersebut? Bu, kepada Bunga dipersilakan menggambarkan sesuatu. Objek tersebut dituliskan secara rinci. Oke, betul. Beri aku kepada Bunga. Seolah-olah menggambarkan objek tersebut. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Bunga. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu. Sebelum kita menulis teks deskripsi tersebut, kita harus menentukan topik yang apa yang akan kita buat. Yang kedua, mengumpulkan data-data dari topik tersebut. Kita kumpulkan data-data, misalnya apa fakta-fakta dari topik yang kita pilih tersebut. Selanjutnya, kita susun data-data tersebut menjadi sebuah kalimat dan paragraf. Nah, kumpulkan menjadi teks deskripsi dengan sesuai dengan topik tersebut. Oke. Selanjutnya, ada bentuk teks deskripsi. Yang pertama, judul, identifikasi, deskripsi, data. Ya, betul sekali. Saatnya kita akan membaca teks deskripsi. Sebelum itu, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Coba anak ibu lihat benda-benda di sekitarnya. Seperti benda, Bu. Oke, apakah ada yang bisa mendeskripsikan benda-benda di sekitarnya? Benda ini berbentuk lurus. Oke, terus? Terus Bapak bantu tulis berbentuk Coba kau mendeskripsikan tentang pena tersebut. Benda ini berbentuk lurus dan mempunyai isinya tinta, Bu. Oke, betul. Tepuk kepada kawan-kawan. Kau ini aktif ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya kita akan membaca sebuah teks deskripsi. Siapa yang mau membaca terlebih dahulu? Oke, kepada Ulia dipersilahkan. Ibu guru, tak semua guru di sekolah galak
Oke, selanjutnya siapa yang ingin membaca paragraf kedua? Kepada Fauzan, silakan. Bu Sari sangat sabar dan bertutur kata lembut setiap mengajar. Di akhir kelas, ia akan memberikan kuis untuk menguji sejauh mana pemahaman kami terhadap materi. Jika benar, ia mentraktir seluruh siswa dengan segelas es jeruk di kantin. Oke, pada ketiga, siapa yang ingin membaca? Pada Mulan, silakan. Meski usianya sebagai ballerina, Bu Sari tetap mencintai pekerjaannya. Ia selalu tersenyum, berbalas candaan, bahkan mendengar dulu kesal para siswa. Tak heran, wajah Bu Sari terlihat paling muda karena aura positif yang terpancar dari hatinya. Umpan dan keriput di matanya pun tak nampak. Oke, paragraf keempat, siapa yang membacanya?
kos ini terlihat di dengan cat biru dan tanaman gantung yang dipasang di pagar depan. Begitu masuk, kita akan bertemu dengan area parkir yang luas. Taman kecil dan kos kapal. Kos ini mempunyai 3 lantai dengan masing-masing dapur yang bisa dipakai bersama. Ada kulkas, peralatan masak, dan dispenser. Kamarku berada di lantai 2 dengan luas 3x4 meter persegi. Ada kamar mandi dalamnya dilengkapi WC, duduk, air panas, dan kalau cuaca sudah panas, aku bisa menyalakan AC. Selama 1 tahun tinggal di sini, aku merasa tenang. Ditambah lingkungannya yang strategis, sejuk, dan tidak berisiko. Baiklah, itulah judul identifikasi masalah paragraf 1. Deskripsi bagian paragraf 2 dan 3, paragraf 4 kesimpulan. Oke, pertama teman-teman siap memilikannya tentang sebuah tempat yaitu memilih kos yang nyaman. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini. Ibu akan mengulas kembali bahwasanya teks deskripsi itu teks yang menggabungkan sebuah topik. Nah, topik tersebut digabungkan secara rinci. Nah, itulah dinamakan dengan teks deskripsi. Nah, ada pula bagian-bagian deskripsi tersebut. Yang pertama yang sudah anak-anak ibu jelaskan tadi, ada topik, identifikasi masalah, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Apakah anak-anak ibu sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Kepada Fauzan, silahkan. Baiklah, dan dapat saya dapat dari penggunaan kita yang pertama itu adalah topik, yaitu judul, dan yang kedua yaitu deskripsi identifikasi masalah, yaitu paragraf kedua, dan deskripsi kajian paragraf ketiga, dan paragraf 2 dan ketiga, kesimpulan baru paragraf